Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang mudah-mudahan sehat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan baca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas bab ke-8 atau bab kedua di semester genap ya, anak-anak kelas 7. Bab ketiga ya, setelah iman kepada malaikat. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela kepada Allah. Yaitu ada dua sifat ya, yaitu riya dan nifak. Nah, materi ini sangat penting kita ketahui dan kita pahami supaya kita tidak tergolong atau kita memiliki sikap riya dan nifak karena dampaknya bisa berbahaya. Nah, harus kita ketahui dulu apa sih riya dan apa itu nifak. Ya, sebelumnya silakan yang belum subscribe channel ini silakan di-subscribe dulu ya untuk memberikan mudah-mudahan menjadi amal baik buat kalian semua ya. Baik, selanjutnya kita lihat dan simak ada gambar yang berkaitan tentang materi kita hari ini. Gambar yang pertama yang di atas ada orang yang sedang bersalaman. Kemudian orang yang kedua ini ada wajahnya itu ada dua ya, di depan satu, di belakang satu. Ini gambaran orang yang memiliki sikap nifak. Bisa diartikan nifak juga artinya bermuka dua. Bukan berarti bermuka dua seperti ini ya. Ini hanya sebatas gambar saja. Tapi gambarannya seperti ini. Bermuka dua maksudnya kadang di hadapan orang dia baik, tapi di belakang jelek gitu ya. Memburukan orang itu. Sehingga kalau dalam istilah kita dikenal dengan munafik. Nah, nifak itu adalah sifatnya. Sementara munafik itu adalah orang yang memiliki sikap nifak. Nah, selanjutnya yang di bawah ada gerombolan, ada dua orang yang membawa apa itu uang atau emas ya. Kemudian diberikan kepada fakir miskin. Ini uang untuk kalian katanya, kata si orang kaya. Kemudian kata si orang itu yang ada sekitarnya, wah orang ini baik sekali. Nah, bisa jadi orang kaya ini ketika memberikan uang itu ada niatan pengen dipuji orang atau ingin terlihat oleh orang lain, maka itu disebut dengan riya. Sehingga hati-hati jangan sampai ada dalam diri kita. Baik, kita akan memahami langsung saja apa itu riya dan nifak supaya lebih memahami dan efektif ya pembelajaran atau materi kita hari ini. Baik, kita mulai. Riya, apa itu sih riya? Riya itu berasal dari bahasa Arab yang artinya memperlihatkan atau memamerkan. Itu secara bahasa. Secara istilah, riya artinya memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud orang lain dapat melihat dan akhirnya memujinya. Nah, ini ya sifat yang kadang bisa jadi ada dalam diri kita. Kita pengen nyumbang sesuatu pada orang tapi niatannya pengen dipuji oleh orang. Nah, itu artinya pahalanya sedikit pun tidak akan Allah catatkan. Jadi rugi. Ya, kita sedekah 1 miliar, 2 miliar ternyata niatannya pengen dipuji orang, riya, maka sia-sia juga. Nah, ada juga yang hampir sama dengan riya, ada yang disebut dengan sum'ah. Jadi ada riya, ada sum'ah. Sum'ah itu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar. Kalau tadi riya ingin dilihat, ya seperti asal katanya, ya pengen dilihat. Kalau sum'ah itu pengen didengar. Ya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah, jadi intinya pengen didengar oleh orang lain. Nah, orang yang sum'ah dengan perbuatan baiknya, berarti ia ingin mendengar pujian orang lain terhadap kebaikan yang ia lakukan. Jadi hampir sama, ya, sama-sama tidak diperbolehkan. Selanjutnya, ada dalil dari Rasulullah SAW bersabda, "Man samma sama Allahu bihi wa may yura'i yura'illahu bihi." Barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain atau riya, maka Allah akan perlihatkan kejelekannya kepada yang lain. Sehingga sangat luar biasa dampaknya. Dalil juga dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142. Jadi sangat rugi orang yang memiliki sikap riya dan sum'ah ini. Gitu ya. Bahkan riya itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maun bagi para pelaku riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnauna maun. Maka celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya dan orang yang berbuat riya. Salat bukan karena Allah, ingin dipuji orang, nah itu akan celaka kata Allah. Yang kedua, macam-macam riya
ada dua, ria jali, artinya ibadah kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk memaukan Allah, tetapi demi mencari pujian. Jadi terang-terangan itu memang niatannya bukan karena Allah. Disebut dengan ria jali. Kalau ria khofi yang kedua, melakukan ibadah kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Ria khofi merupakan penyakit hati yang sangat halus, yang ujungnya sama dengan ria jali. Sehingga sama-sama saja, tapi ria ini tidak terang-terangan. Contoh perbuatan ria, seorang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariah atau sedekah. Ini adalah ria ya, contoh-contohnya. Dampak negatif, menghapus amalan pahala kebaikan. Jadi amalan kebaikan yang telah kita buat itu semuanya habis. Ibadah haji, uang sudah kita keluarkan untuk transportnya, ternyata Allah hapus semua pahalanya karena niatannya bukan karena Allah. B. Mendapat dosa besar karena termasuk syirik kecil. Tidak selamat dari bahaya kekafiran, ya. Jadi banyak tuh ya perbuatan ria ini dampaknya. Baik, selanjutnya ada nifak. Apa sih nifak? Nifak berasal dari kata nafiko, yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus. Nifak juga berasal dari kata nafak, artinya lubang tempat tersembunyi. Nifak juga berarti bermuka dua, pura-pura pada agama, lubang tikus di padang pasir yang susah ditebak tembusannya. Sementara menurut istilah, nifak itu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Dia bilang hari ini gini, ternyata tidak dilakukan. Ya, nah itu artinya nifak, dan orang ini disebut dengan munafik. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hati dan menampakkan keimanan. Jadi si gawe nya misalkannya beriman tapi dia tidak sholat, masih membicarakan orang lain, memfitnah orang. Ya, nah itu hati-hati. Macam-macam nifak. Yang pertama ada nifak i'tiqadi, artinya suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman pada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat bersedekah, ya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan. Itu disebut dengan nifak i'tiqadi. Selanjutnya, nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Tanda orang munafik. Nah, ini yang paling penting ya. Ada hadisnya, ayatul munafiqina salasun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi 3 nih ciri orang munafik tuh. Barangkali kalau misalkan ada di antara kalian nih, hati-hati, cepat-cepat harus dihilangkan sifat ini. Yang pertama ciri orang munafik, apabila dia berdusta maka apabila berkata, apabila berkata maka ia akan dusta. Jadi apabila berkata pasti bohong. Yang kedua, apabila berjanji selalu tidak tepati. Janji misalkan akan bertemu jam segini, jam 10, ternyata tidak ada. Nah, itu artinya dia punya sifat munafik. Yang ketiga, apabila percaya selalu mengkhianati. Sudah dipercaya nih sama rakyat, anggota DPR, ternyata malah maling uang rakyat, korupsi. Itu artinya dia munafik. Jadi 3 ya, tanda orang munafik. Apabila berkata dusta, apabila berjanji selalu tidak ditepati, apabila dipercaya maka ia khianat. Contoh perbuatan munafik, hanya berpikir jangka pendek, tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar, seringkali pembicaranya menyindir, menyakiti Nabi, ragu terhadap kebenaran Islam, ya, dan akibatnya banyak. Bagi diri sendiri tercela, hilangnya kepercayaan, tidak disenangi orang, mendapat siksa yang amat pedih di hari akhir nanti. Bagi orang lain pun sama, ya, membuka peluang munculnya fitnah, mencemarkan nama baik keluarga dan lain-lain. Nah, itu materinya mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Jangan lupa terus simak materinya, pelajari dalam-dalam, dan yang paling penting jangan sampai ada dalam diri kita sekalian. Saja kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.